Kabupaten Gunung Kidul selama ini dikenal sebagai daerah gersang dan kering. Namun siapa sangka seorang warga berhasil membudidayakan berbagai jenis ikan dan juga tanaman langka dengan ketersediaan air yang terbatas tersebut. Bahkan lahan budidaya yang diberi nama greenhouse lelaki sintal atau lele lahan kering sistem terpal tersebut kini menjadi tujuan wisata edukasi dari berbagai daerah. Terletak di Padukuhan Kudu, Kelurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah kawasan yang awalnya gersang dan kering saat musim kemarau, kini menjadi lokasi wisata edukasi berbasis masyarakat. Wisata edukasi tersebut menyajikan lokasi yang teduh dan banyak terdapat kolam ikan. Tak hanya itu, berbagai satwa dan tanaman langka pun juga ada di kawasan tersebut. Biasanya para pengunjung di wisata edukasi greenhouse lelaki sintal ini didominasi kaum muda dan mahasiswa. Selain untuk menikmati wisata alam di Gunung Kidul, mereka datang belajar tentang perikanan dan juga hortikultura. Salah satunya Diah Putri, seorang mahasiswi dari Yogyakarta yang mengaku datang ke tempat ini untuk melihat langsung bagaimana budidaya perikanan di tempat yang terkenal gersang dan kesulitan air. Dia sengaja datang ke tempat ini dengan mengajak teman-temannya setelah melihat sebuah postingan di media sosial. Dapatnya itu dari Reels Instagram. Jadi di Reels Instagram karena memang viewersnya banyak, jadi kita mencoba untuk mencari-cari tahu, lalu kita mendapatkan tempat ini. Jadi kami reviewnya dari sini, kemudian baru ke webnya seperti itu. Memilih ke tempat edukasi sebagai bentuk sarana edukasi ke depannya kita nanti dan juga para teman-teman yang ada di belakang. Kalau dari kami sendiri untuk edukasi di sini, gimana pemanfaatan di sekitar desa ini, lalu bagaimana kulinernya, lalu bagaimana pemanfaatan. Salah satu contohnya adalah di bidang perikanan ini yang dapat dimanfaatkan warga masyarakat sekitar dan juga menambah nilai jual juga di sini seperti itu. Kesan pertama itu pasti ramah ya, karena Yogyakarta terkenal dengan ramahnya. Lalu kesan kedua di sini itu kami sangat terkesan pada tempat ini karena memiliki, walaupun space-nya kecil tapi memiliki berbagai macam edukasi, mulai dari tanaman, terus hewan dan juga perikanan. Menurut Agung Nugroho, pemilik wahana greenhouse lelaki sintal, aktivitas wisata edukasi ini bermula saat dirinya mengembangkan perikanan ikan air tawar jenis lele dengan sistem terpal. Namun, saat produksinya banyak diminati warga masyarakat sekitar, Agung kemudian membuat kolam tambahan di lahan seluas 1.300 meter persegi miliknya. Saat membesarkan ikan lele tersebut dibutuhkan kelembapan udara, sehingga Agung menanam berbagai jenis tanaman perindang dan tanaman langka di lokasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Agung kemudian mengembangkan wahananya dengan merawat dan membesarkan jenis unggas dan burung. Jenis unggas dan burung yang ia pelihara adalah dari luar negeri yang memiliki ciri khusus. Nama tempat di sini ada greenhouse lelaki sintal. Lelaki sintal sendiri lele lahan kering sistem terpal. Jadi kita gunakan sebagai media ataupun wahana edukasi tentang perikanan. Jadi saya mengawinkan antara desa wisata atau pariwisata dengan edukasi yang ada di dunia kelautan perikanan. Untuk yang menarik, kita bisa untuk mengetahui bagaimana cara budidaya yang jelas. Kemudian dari budidaya ini income-nya berapa sih gitu. Kan banyak orang mengatakan bahwa budidaya lele itu mesti gagal. Tapi kalau kita tidak. Karena apa? Kuncinya adalah satu, kita harus tahu dulu karakter dari ikan ini bagaimana. Nah, kalau ikan ini sudah tahu bahwa rumahnya adalah air, berarti airnya yang kita treatment gitu, kita siapkan, kita tambahi dengan makanan berantai. Jadi nanti makanan atau pakan yang tidak tercerna itu akan dimakan oleh mikroalga namanya. Mikroalga itu adalah rumput kecil yang nanti memakan makanan yang tidak tercerna itu, kemudian nanti mikroalganya, rumput itu dimakan oleh ikannya. Jadi ada
rantai makanan, kemudian kita tambah pelet, sehingga kita tidak menggunakan zat-zat kimia di sini gitu. Untuk harga tiket yang ada di sini sebenarnya kita kolaborasinya dengan kuliner, sebenarnya lebih ke kuliner. Jadi paket masuk itu gratis, tetapi mereka bisa menggunakan trip kita. Trip kita ada homestay dan sebagainya, ada 1.200.000, 1.700.000 dan sebagainya. Sehingga nanti ada pengunjung masuk ke sini bisa live in di homestay kita. Kemudian nanti ada trip pagi hari, jogging, dan kemudian kolaborasi dengan pelatihan budidaya. Kemudian nanti endingnya kita bawa menggunakan off-road ke pantai gitu. Untuk masuk ke wahana edukasi ini, pengunjung tidak dikenakan biaya apapun. Sebagai gantinya, pengunjung bisa membeli atau mencicipi kuliner dan produk UMKM masyarakat sekitar. Penjualan makanan tradisional serta produk cenderamata buatan masyarakat sekitar sangat terbantu berkat adanya wahana edukasi ini. Selain itu, jika pengunjung ingin menginap atau melakukan trip panjang, pengelola wisata juga menawarkan berbagai paket dengan harga yang variatif. Dengan adanya trip panjang ini, para pengunjung nantinya bisa belajar, menginap di homestay, off-road ke pantai, makan, dan lain-lain sesuai paket yang diambil. Hingga saat ini, aktivitas yang ia lakukan sejak tahun 2018 silam membawanya mendapatkan banyak penghargaan.